Ini hari Minggu kan? Kenapa aku merasa ada sesuatu? Seperti ada yang ingin bercerita. Kenapa aku menuju jalan ini? Oh tidak. Tempat apa ini? Seperti proyek terbengkalai. Siapa yang menarikku ke sini? Kuncoro adalah karyawan di sebuah PT di sudut kota. Ini hari yang melelahkan. Sudah 3 tahun dia kerja di pabrik tersebut. Harus berapa truk semen lagi yang harus dipindah? Awal-awal kerja, Kuncoro beraktivitas seperti biasa. Sebelah sini. Dan tempat kerjanya juga terlihat aman dan tidak ada yang aneh. Sebelah sana masih kosong. Kerjakan saja apa yang bisa dikerjakan. Yang penting upah lancar. Sudah hampir selesai. Namun kejadian ganjil mulai muncul di tahun ketiga Kuncoro bekerja. Tidak terasa sudah 3 tahun. Aku bekerja di sini. Waktu itu, Kuncoro baru saja kembali ke pabrik. Akhirnya sampai. Setelah ditugaskan oleh bosnya di proyek untuk menyelesaikan finishing di lapangan. Suatu saat dalam bekerja, minggu pertama Kuncoro tidak merasakan apa-apa. Semua aman. Namun di minggu kedua, hatinya sudah mulai resah. Seperti ada yang mengawasiku? Banyak desas-desus beredar. Apa itu? Banyak pegawai yang melihat sosok penampakan makhluk-makhluk mengerikan. Bahkan mereka juga tak jarang sering mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk lagi. Ini sudah sering terjadi. Begitu juga dengan Kuncoro yang pernah bermimpi didatangi makhluk tinggi besar hendak membawanya pergi. Makhluk apa itu ya Tuhan? Namun Kuncoro bisa terlepas dan melarikan diri.
Di mana aku? Tempat apa ini? Dan ia pun terbangun dari tidurnya. Mimpi buruk lagi. Seminggu sebelumnya, Di sini masih kosong. Baiklah, aku datang. Aku juga, kawan. seorang pengawas dalam pabrik tersebut, Kerja mereka bagus. ada yang meninggal dan meninggalnya dengan tidak wajar. Aku lapar. Sang pengawas yang sedang istirahat makan siang, saat hendak mengambil minum yang tak jauh dari tempatnya duduk, tiba-tiba saja Suara apa itu? eskalator yang tengah beroperasi terguling dan menimpa sang pengawas hingga tewas. Banyak desas-desus yang mengatakan bahwa sang pengawas itu sengaja dijadikan tumbal. Bahkan keadaan jenazahnya saat dimandikan terlihat hangus seperti habis terbakar. Apakah ini murni kecelakaan? Meski mendengar begitu menyeramkannya, Kuncoro tetap mengabaikannya. Kalian jangan bergosip yang macam-macam. Tapi katanya ini pengawas ketiga yang mati secara mendadak. Meski mimpi buruk itu masih terus berlangsung sampai hari ini, Mimpi ini lagi. Tempat ini lagi. dan mimpinya selalu sama tiap malam. Menurut obrolan para pegawai, banyak dari mereka hanya tertawa-tawa karena menganggap bukan merekalah yang akan dijadikan target tumbal pabrik. Targetnya harusnya para atasan yang korupsi. Menyingkirkan pegawai yang gajinya banyak dan haus jabatan. Tapi kalau tumbal, bisa siapa saja. Karena yang memilih adalah peliharaannya sendiri. Tapi sudah 4 korban. Dan semuanya para pengawas. Bagaimana kalau mereka habis? Apakah kita juga akan jadi target? Daging kita pahit, bro. Apakah benar kita aman? Meski daging kita pahit? Kalian ini membicarakan apa? Tidak, Pak. Siapa yang dagingnya pahit? Tapi Pak Narto tetap aman sampai sekarang. Mungkin dagingnya pahit. Nanti orangnya dengar. Dan akhirnya, sampailah di minggu ketiga. Kuncoro bermimpi buruk lagi. Kali ini ia melihat sosok wanita berbaju putih. Kenapa aku di sini? Mimpi ini datang lagi.
Kuncoro pun terbangun dari tidurnya dengan ketakutan. Hari demi hari dijalani seperti hari-hari bekerja biasa. Tidak ada kejadian ganjil yang menimpa dirinya sampai detik ini. Hingga kabar kematian sang pegawai biasa tersiar lagi. Di mana Sony? Apakah kalian melihatnya? Dia sedang mengerjakan jatah lemburnya. Suara apa itu? Sang pegawai meninggal yang tanpa sengaja tertimbun semen yang sedang digiling oleh mesin penggiling. Kita sedang berduka atas kepergian Sony. Tapi pekerjaan harus tetap diselesaikan. Siapa? Beberapa minggu lagi kita harus lembur. Tapi uang lembur lumayan banyak kan? Iya, uang lembur bisa 3 kali lipat upah biasa. Aku bisa kirim lebih banyak uang ke kampung. Setelah lembur kita ambil cuti. Lembur saja biar uangku makin banyak. Siapa yang uangnya makin banyak? Bapak boleh pinjam. Tidak boleh, Pak. Kalau diingat-ingat yang masuk gudang semen ini, cuma aku dan para pegawai berbaju merah. Panggilan dari Pak Bos. Skenario mengerikan apa lagi yang akan terjadi? Pak Bos ingin para pegawai itu berkumpul untuk lembur. Jangan-jangan giliran mereka yang akan dikorbankan. Nanti uang lemburnya bisa buat beli HP baru. Aku juga mau HP baru. Dan di minggu ke-6, Kuncoro bermimpi lagi. Dalam mimpinya, dia mengalami di mana ia merasakan dunia ini mau berakhir. Sangat mengerikan. Kuncoro benar-benar ketakutan. Lagi dan lagi. Kenapa mereka di sini? Oh tidak. Akhirnya sampailah di mana. Jatah lembur untuk Kuncoro dan beberapa temannya. Tugas langsung dari Pak Bos. Kalian dapat jatah lembur minggu ini. Hari-hari dijalani seperti biasa. Tolong bantu sebelah sini. Bantuan datang. Lemburan kali ini terasa sangat mudah kan? Hari ini, Kuncoro dapat jatah lembur. Namun, tidak tahu kenapa. Kalian diperbolehkan pulang sebelum maghrib. Pak Narto yang sebagai mandor, tiba-tiba menyuruh Kuncoro untuk pulang saja. Pak Mandor Narto
dengan tegas menyuruh semua anak buahnya untuk pulang hari itu juga. Kok lemburannya cuma sebentar? Jangan-jangan upah lemburnya juga dipangkas? Padahal tadi siang bilang lembur. Tapi mendadak batal. Kalian kenapa masih di sini? Sudah kubilang cepat pulang. Tidak ada lembur hari ini. Lemburannya batal. Cepat pulang dan jangan mampir kemana-mana. Ikuti saja kata mandor kalian ini. Kubilang cepat pulang. Pulang sekarang juga. Sebelum maghrib berkumandang, semua pegawai harus sudah keluar dari area proyek. Kenapa Pak Narto terlihat begitu khawatir ya? Namun, di tengah perjalanan pulang, Apa itu? Diamlah. tiba-tiba di atas gerbang tol terlihat dengan jelas sosok wanita menyeramkan berbaju putih yang dia temui dalam mimpi kemarin. Apakah tadi itu manusia? Namun dalam sekejap pula, sosok itu langsung menghilang. Dan keesokan harinya, berita menggemparkan tersebar hingga membuat syok para pegawai proyek. Iya, halo. Apa? Bangunan proyek kita roboh total? Kejadiannya pas jam 7 malam. Untung kita sudah pulang saat itu. Bayangkan kalau kita lembur kemarin malam, kita semua mati. Bangunan rangka yang dalam proses pembangunan proyek roboh rata dengan tanah. Namun untungnya tak ada satupun korban tewas di tempat kejadian karena semua pegawai sudah pulang pada saat kejadian. Untunglah mereka selamat. Tidak akan kubiarkan timku yang jadi korban. Entah sampai kapan. Permainan mengerikan ini akan terus berlanjut. Apakah aku bisa Menolong mereka lagi nanti? Hanya Tuhan tahu jawabannya. Dan beberapa hari kemudian terdengar berita bahwa Pak Mandor Narto dipecat oleh sang bos tanpa alasan yang jelas. Langsung saja. Kau dipecat. Hingga datanglah mandor baru yang ditugaskan sebagai pengawas untuk proyek yang sedang Kuncoro garap. Saya siap melaksanakan tugas sebaik mungkin. Apapun yang Pak Bos perintahkan, akan saya kerjakan. Bagus. Kerjakan segera. Hancur dalam satu malam. Selamat siang semuanya. Aku mandor baru kalian. Pak Narto sudah dipecat. Apa? Pak Narto dipecat. Ya, Pak Narto dipecat. Beberapa hari berlalu, tidak ada kejadian ganjil apapun terjadi. Dan mimpi buruk yang biasa datang sekarang sudah jarang muncul. Tolong bantu sebelah sini. Siap, bantuan datang. Mulai dari awal lagi.
Cepat, kerja cepat. Bantu sebelah sana. Baik, bantuan datang. Kenapa Pak Narto tiba-tiba dipecat? Mungkin karena robohnya bangunan itu? Mungkin Pak Bos marah karena rugi besar. Tapi itu kan kecelakaan. Ayo, kerja. Kerja cepat, upah berlipat. Hingga beberapa waktu berlalu, tiba-tiba tugas langsung dari sang bos. Para pegawai proyek harus menginap di area proyek dan dibuatkan mes untuk mereka, termasuk Kunchoro. Kabar bagus buat kalian. Bonus tahun ini menjadi 2 kali lipat. Kalian bisa membeli apapun yang kalian mau. Benarkah Pak Mandor? Ibu pasti suka mendengarnya. Dan aku akan beli HP baru. Kerja kalian bagus. Pak Bos sangat menyukainya. Bahkan kalian akan dibuatkan mes mewah. Aku hanya ingin mendengar berita baik. Tidak ada lagi berita gagal. Semua berjalan lancar. Sesuai rencana. Semua akan beres. Tepat waktu. Di dalam mes disediakan makan dan minum yang cukup, bahkan ada komisi tambahan untuk uang kopi dan camilan. Juga disediakan TV untuk mereka. Pegawai tampak senang dan bergembira dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Hingga seminggu kemudian, bahwa pembangunan proyek itu roboh lagi. Beberapa orang pegawai menjadi korban meninggal dunia, namun mayatnya belum ditemukan karena tertimbun reruntuhan dan adukan semen yang mengering. Memakan banyak sekali tumbal untuk proyek yang gagal. Terima kasih sudah menceritakannya padaku.